tahu tentang diri sendiri. Namaku Siti Nuraini, lahir di Bogor, tanggal 23 Desember 2005. Aku adalah anak keempat dari 5 bersaudara, anak dari pasangan Utar dan Nona. Aku suka dipanggil Aen. Aku lahir dari keluarga sederhana. Bapakku bekerja sebagai buruh, kuli bangunan. Lalu ibuku adalah seorang ibu rumah tangga. Ibu bapakku mengajarkan untuk taat beribadah. Ketika umur 7 tahun, aku mulai sekolah di SDN Babakan 03. Lalu setelah aku lulus di SD, aku melanjutkan sekolah masih di daerah Babakan atau Ciseeng. Pada tahun 2017, ketika aku masuk sekolah SMP Cerdik Cendekia, tidak jauh dari rumah, dan aku sangat senang bersekolah di Cerdik Cendekia, dan aku sangat menyukai sekolah Cerdik Cendekia itu dan sangat banyak teman. Kenapa saya banyak teman? Karena saya orangnya katanya sih nggak malu, cepat akrab. Sudah 2 tahun kemudian saya naik kelas ke 9. Sekolah Cerdik Cendekia diganti nama dengan Sekolah Atmanegari. Jika saya lulus di Sekolah Atmanegari, saya ingin melanjutkan sekolah lagi, tapi saya belum menentukan sekolah di mana. Itulah apa yang kamu ketahui tentang bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang lahir di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang berbeda-beda tetapi tetap bersatu. Itu adalah arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang melawan penjajah-penjajah yang menginginkan kekayaan alam di Indonesia. Dahulu bangsa Indonesia sangat gigih dalam bertarung, memperjuangkan untuk merebut kembali hak pemerintah tanah, juga kekayaan alam negerinya, dan juga mendapatkan hak bebas dari kerja paksa. Sampai akhirnya mereka berhasil merebut kembali apa yang menjadi hak mereka, dan mereka merdeka. Banyak yang terkorban, tapi itu tidak sia-sia untuk kemudahan keturunannya. Malu, dulu kan kita sempat belajar bikin film-filman kan. Terus mungkin dari kalian juga ada yang tertarik sebuah cerita yang kalian tonton di sinetron, di apa itu kan ada yang harus ditulis kan sebelum itu terrealisasikan menjadi sebuah gambar visual, audiovisual. Jadi dia di balik itu. Jadi mungkin kalian bisa belajar sedikit basic dari sinematografi, cara bikin film. Nanti mungkin kalian bisa memfilmkan diri kalian sendiri atau teman kalian. Sebelumnya kenalin, saya Faiz, aslinya dari Medan. Tahu Medan di mana? Tahu. Di mana? Sumatera. Cakep. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Tapi sukunya adalah suku Jawa. Bukan suku Batak. Sekarang profesinya itu bisa dibilang sutradara, ya bisa dibilang sutradara, dibilang sinematografer, monggo, dibilang yang ngarahin adegan, silahkan. Satu karya yang pernah kita kolaborasi bareng sama Mas Fikri. Kalau nggak kelihatan maju aja lagi. Ya kalau nggak kelihatan, monggo maju. Nah tadi kan ada yang ngomong tadi yang dibutuhkan adalah ide. Jadi di production house yang tadi Mas Faiz ceritain itu kan bikin iklan. Misalnya iklannya apa ya? Produk apa ya kita ya? Lemonilo. Ya, mie instan. Pernah tahu nggak Lemonilo? Nah, gimana sih supaya orang mau beli ini produk dengan iklan yang kita pakai kita buat? Apa aja sih yang harus kita siapin sebelum bikin iklan ini? Apa aja sih keunggulannya Lemonilo? Apalagi ya? Talent itu apa? Artisnya ya.
yang tadi yang ada anak kecil sama ibunya sama bapaknya itu kita casting lagi. Yang mana nih yang acting yang paling bagus? Misalnya kalian berdua jadi apa ya? Jagoan di sekolah. Nah, misalnya gitu ya. Coba marah-marah sama adik kelas. Kita lihat nih actingnya bagusan mana nih? Yang siapa namanya? Haider sama Vino. Nah, sama Vino nih yang mana nih? Bagusan mana? Misalnya nanti kepilih Vino, Haidernya nggak dapet gitu. Begini oke nggak? Masih kurang dikit. Tambahin lagi sedikit. Oke. Berangkat apa? Nilainya setuju. Kita syuting deh. Idenya paling cuma 2 kalimat, makan mie tiap hari gitu doang, tapi jadi gambarnya jadi begini, jadi banyak. Ada berapa gambar tuh? Itu nggak dari awal ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 kalimat yang cuma satu ide itu cuma 1 atau 2 kalimat, akhirnya dibongkar gambarnya begini menjadi 13 gambar. Nah, jadi kalau kita balik ke belakang, idenya sederhana. Cuman 2 kalimat tuh. Bahasa Inggris ya. Saya Inggris ya, ngapain dulu bahasa Inggris? Yang disilang nggak boleh. Terus ternyata pas lagi anaknya lagi pengen makan mie, ibunya datang nih bawa mie. Loh, kok anaknya bingung loh. Kok boleh makan mie? Kan padahal tanggalnya belum. Terus iya, ini kan Nilo sehat, jadi boleh dimakan setiap hari gitu. Teman yang lain itu diterjemahkan Faiz ke gambar video. Lemonilo Abah konsumsi setiap hari. Abah juga mau dong Minilo. Lemonilo, kita sehat, kita hebat. Nah, ada loh kerjaan yang kayak gini, yang sebenarnya ya ada ketakutannya juga. Ya kerjaan kayak kita memang itu dong. Ya ada stresnya gitu kan, karena kan ya misalnya kayak tadi Lemonilo gitu. Nah, orang-orang yang bekerja di industri kreatif yang grafis kayak Kak Fandi itu kan memang butuh banyak ide kan untuk buat visualnya seperti apa ya, ceritanya seperti apa ya. Kalau kita kan mikirin ceritanya seperti apa supaya nyampe pesannya seperti apa. Ya ada pekerjaan lain selain jadi dokter, polisi dan segala macam. Kalian juga berhak untuk punya pilihan atas cita-cita yang beda, yang nggak biasa gitu, nggak masalah. Kita berangkat dari hal-hal yang kecil. Kalian punya handphone, kita bisa produksi iklan apa misalnya, pisang. Iklan daun ubi, daun singkong, terus iklan pemancingan kolam di sini supaya orang tertarik untuk mancing di sini, atau iklan sekolah ini. Iklan sekolah ini bisa. Apapun bisa kalian buat. Nah, nanti kita akan diskusi bagaimana kita berproses untuk membuat karya visualnya nanti. Itu bisa kita sama-sama bareng-bareng kita yuk diskusi. Kalian punya ide apa? Kita diskusi. Habis. Oke. Selesai ya? Selesai diskusinya? Cukup? Kenapa? Foto, kopi. Makanan apa? Roti bantal ada di sini. Oh, daging. Roti bantal, kopi. Satu lagi di sana? Kita mulai dari produksi untuk yang iklan tadi ya, yang ada bantal, kopi, ya roti bantal, kopi liong sama es jus. Nah, silakan kalian membagi timnya, ya kan? Nanti akan saya jelasin timnya yang seminim mungkin ya. Kita buat krunya yang dikit aja, tapi efisien. Nah, untuk yang pertama silakan bagi yang namanya
tunjuk orang yang sebagai produser. Kemudian untuk penulis naskah. Nah, penulis naskah kan tadi udah ada dari teman-teman semua tuh ya, tadi semuanya. Nah, silakan nanti misalnya dari penulis naskahnya, kalau ada yang mau dibedah dari ceritanya, diskusiin dengan sutradara dan kameramennya. Nah, sutradara di adegannya gimana ya untuk menciptakan kalimat apa tadi namanya, aromanya sangat tajam gitu ya di hidung kan, tadi kita kira-kira gitu kan. Nah, itu bagaimana ekspresinya, syutingnya dari depan apa dari belakang, nanti sutradara yang mikirin, kameramen ya mikirin tuh gimana nanti ya yang bagus ya gambarnya ya, yang depan kah, samping kah, atau dari belakang gitu. Untuk bebas, silakan nanti kalian kreasi sendiri. Nah, nanti tunjuk satu orang atau beberapa orang untuk mikirin properti apa yang harus disiapkan. Properti itu maksudnya misalnya di kopi liong. Kita butuh apa nih propertinya? Gelas. Kita butuh apa? Oh, rengginang. Kopinya. Kemudian gorengan, istrinya gitu dan segala macam. Nah, itu kalian pilih orangnya siapa yang tepat untuk ngumpulin semua barang-barang yang dibutuhkan. Beda sama alat ya. Kalau alat nanti kameramen apa segala macam. Nah, kalau itu nanti kalian misalnya di pinggir saung tuh ada saung kah, ada meja kah, ada bangku, ada kursinya kah gitu. Nah, itu nanti kalian yang menentukan. Apa yang digunakan si aktornya? Pakaian apa? Warnanya apa? Misalnya bapak tadi pakai jari kah, atau pakai kaos putih doang, terus ada capingnya, misalnya gitu. Yang mau berangkat kerja, mau ke sawah kah? Bajunya kayak gimana ya? Tergantung karakter aktornya itu mau seperti apa. Nah, kalian nanti yang menentukan, kalian diskusiin. Nah, kemudian si penata set ini misalnya ya, misal contoh nih, oh kameranya di sini nih, liatin rak buku. Nah, andai aja kosong ya. Ini sekarang nih seperti ini. Nah, untuk si penata set, wah ini harus kuat timnya ya. Jadi kalian harus diskusi terus sama mereka nih, mau bagaimana. Semua dinilai dari petak itu, kotak handphone kita itu, kameranya itu, mau visualnya itu, kita fokusnya di situ. Apa isinya, apa aktornya bagaimana, adegannya seperti apa, pakai baju apa, setnya seperti apa, ruangannya seperti apa, benda-benda di dalamnya itu seperti apa, komposisi seperti apa, nanti kalian semua yang menentukan. Nanti misalnya siapa kamu yang jadi ayah gitu, pakai caping gitu, nggak apa-apa. Nanti datang istrinya, kamu misalnya siapa gitu ya. Nah, editor. Setelah selesai, diedit nih sama editor. Itu kalau timnya yang bekerja di lapangan seperti itu. Editor nanti di belakang sih biasanya, di terakhir. Kita jadwalin lagi kapan kita pertemuan selanjutnya, kita bahas karyanya. Udah jadi nih barangnya, nanti kita tonton sama-sama. Kehadiran Anatman Picture di Sekolah Atmanagari kali ini turut membawa kebahagiaan tersendiri bagi adik-adik sekalian. Itu tergambar di wajah mereka dan gerak tubuh mereka semua ketika mengikuti kelas sinematografi yang dipandu oleh Kak Faiz dan Kak Fikri. Juga ada Kak Hana dan Kak Fandi. Terima kasih untuk ilmu yang telah dibagi. Semoga mereka kelak akan menjadi sineas unggulan Indonesia berikutnya dengan karya-karya sinematografi yang baik dan mumpuni. Itu semua dilakukan Atmanagari dengan salah satu alasan, yaitu negeri kita telah kehilangan marwah pendidikannya. Sekolah tak lagi mampu memberi apa yang dicari oleh anak-anak yang belajar. Mereka bahkan kehilangan kesejahteraan dirinya dan tidak tahu harus melakukan apa ketika sudah lulus dari sekolah. Ini salah satu kelas yang terbaik yang pernah kami punya. Hatur nuhun sadayana, rahayu sagung dumadi. Sampai berjumpa di episode berikutnya.